Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam acara Q&A Unusia TV, dan dalam diskusi kita pada hari ini saya ditemani dengan Bapak Muhtar Said. Beliau adalah pakar hukum Unusia. Nanti kita akan berbicara panjang lebar dengan beliau. Tapi saya selalu tidak akan bosan mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa like, share, dan subscribe akun YouTube Unusia TV. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan COVID-19 dalam perspektif hukum, silakan tuliskan pertanyaan Anda di kolom komentar kami di bawah ini. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Bapak Muhtar Said. Gimana kabarnya nih, Gus? Alhamdulillah sehat. Saya ini manggilnya Gus atau Kak? Apa gimana? Terserah. Mau bro, nggak apa-apa. Bro juga nggak apa-apa. Tapi bukan si. Dan jangan sis juga. Dan teman-teman sekalian, kalau dalam Q&A pertama kemarin kita sudah membahas COVID-19 berdasarkan perspektif kesehatan, Gus. Itu disampaikan langsung oleh Bapak Syarizal Syarif. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas COVID-19 berdasarkan perspektif psikologis yang dibahas oleh Ibu Mariam Alatas, dan sekarang kita akan membahas tentang COVID-19 berdasarkan perspektif hukum. Dan saya pikir memang agak riskan ya kita membahas tentang perspektif hukum ini, karena kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, peraturan-peraturan dan regulasi yang sampai kepada masyarakat itu seperti apa, dan itu penting sekali, saya kira begitu. Kemudian teman-teman sekalian, Gus atau Pak atau Bro, Gus aja ya biar enak. Siap. Gus Said ini adalah dosen hukum Unusia, dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala program studi hukum Unusia juga. Dan setahu saya beliau punya lembaga sendiri juga. Apa namanya, Gus? Apa ya? Said Law Office. Said Law Advokat, kantor advokat. Dan itu teman-teman kalau memang membicarakan tentang advokasi, membicarakan hukum, beliau adalah orang yang di Unusia. Dan saya pikir teman-teman wajib tahu, Gus, tentang regulasi, tentang kebijakan pemerintah terkait dengan status yang ditetapkan dalam COVID-19 ini, baik dari kemarin ditetapkan sebagai bencana nasional. Kemudian terakhir kita mendapatkan informasi bahwa COVID-19 di DKI Jakarta itu sudah ditetapkan sebagai PSBB dan disahkan pada tanggal 10 April mendatang. Itu nanti kita akan bicara soal regulasinya. Tapi sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya ingin mendengar dulu nih pendapat Gus Said terkait dengan pandangannya tentang kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah sampai sejauh ini. Ya, kalau kita berbicara soal negara, kita berarti berbicara soal pemerintah atau pejabat tata usaha negara. Jadi ada pejabat tata usaha negara itu mempunyai dua jenis tindakan. Satu itu right handling, yang kedua itu fatalist handling. Artinya kalau right itu dia melakukan tindakan itu berdasarkan hukum. Misal dia membuat peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, atau seeking untuk keputusan. Pokoknya bentuk-bentuk surat-surat lah, kertas-kertas itulah, dan ada nomor-nomornya itu. Nah, yang kedua itu adalah fatalist handling. Apa itu fatalist handling? Itu sebuah tindakan itu memang kewenangannya. Misalkan ini gubernur meninjau misalnya gubernur DKI meninjau lokasi wilayah Cilincing, kali Cilincing ini, Ciliwung. Kali Ciliwung banjir, dia turun. Itu kan nggak perlu ada SK dulu, nggak perlu ada peraturan perundang-undangan dulu, karena itu memang kewenangannya. Nah, kaitkan dengan COVID ini maksudnya gimana? Jadi yang saya kritik terhadap negara atau pemerintah itu adalah ketika kita itu sudah punya regulasi, sudah punya right handlingnya, yaitu undang-undang tentang karantina. Tetapi dari dulu itu ngomongnya kok kita butuh landasan lagi itu. Itu dalam hal kebijakan ini sangat disayangkan dalam ilmu kebijakan publik. Kenapa sudah dasar tapi masih saja menunggu dokter sudah pada mulai kehabisan tenaga, kehabisan alat dan sebagainya itu. Tapi pemerintah selalu ngomong bahwa
tenang, masih soal ekonomi, masih soal lain sebagainya lah. Itu mungkin sudut pandang, karena dalam gini, kalau dalam pengambilan kebijakan itu ada namanya itu hak inisiatif. Apa itu hak inisiatif? Itu ketika pemerintah membuat kebijakan, itu pasti ada tujuannya. Iya, betul. Maksudnya tujuan yang itu bisa diketahui rakyat maupun tujuan yang tidak bisa diketahui rakyat. Misalkan, kenapa pemerintah itu kemarin menunda tidak mau lockdown, kan gitu. Mungkin tujuan negara mungkin biar masyarakatnya perekonomiannya tidak runtuh, tidak apa dan sebagainya. Nah, yang rahasia lagi, tujuan rahasia adalah mungkin menutupi bahwa negara emang nggak punya uang gitu. Nah, padahal kalau digunakan lockdown itu dengan undang-undang karantina, pemerintah itu wajib memberikan bahan pokok kepada warganya. Itu berarti kan memang pemerintah nggak ada uang. Ya, terus kalau nggak ada uang, pajak kita dulu di mana itu? Ini soal hukum keuangan. Nah, yang kedua, ini soal saya nggak akan ngomong bahwa ini benar salah atau benar kebijakan ini ya. Tapi dalam pandangan kalau Mbak Dwi itu pernah belajar Machiavelli itu, di dalam Machiavelli dia pernah mengatakan bahwa segala kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah itu pasti ada dua sisi positif berbanding lurus dan sisi negatif berbarengan, itu pasti ada. Nah saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika kita menggunakan undang-undang karantina sejak awal, itu kemungkinan potensi yang semakin naiknya orang sakit, positif corona dan sebagainya itu mungkin bisa teratasi. Nah ini yang tidak jeli dalam hal ini. Itu dua. Yang ketiga, saya sangat sayangkan dengan keadaan darurat kesehatan ini yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Itu setiap pejabat itu kayak gaduh gitu. Pejabat A, misalkan Menkumham, dia membuat isu, dia mau atas dasar corona mau membebaskan napi koruptor, meskipun sekarang Presiden sudah menolaknya kan. Terus kemudian jubirnya Presiden tidak sesuai diklarifikasi oleh menteri. Ini kan gaduh sendiri ya. Jadi padahal yang namanya pejabat tata usaha negara, omongannya pejabat adalah undang-undang. Artinya apa, pejabat itu tidak boleh salah. Kita ngomong bukan orangnya ya. Iya. Karena kenapa? Kalau pejabat kenapa nggak boleh salah? Karena dia punya staff, dia punya asisten, dia punya alat, ahli dan sebagainya. Artinya dia bertindak sebagai badan publik itu nggak boleh salah. Maka kalau saya ingat itu kalau orang mengatakan ya ini kan manusiawi, bisa salah. Terus apa bedanya dengan aktivis organisasi biasa itu yang tidak dibayar gitu? Ini negara loh, jangan buat main-main itu. Ini soal administrasi negara. Maka saya kemarin menulis di media mengenai gaduhnya pejabat dan corona itu. Jadi saya ingin mengatakan begini, masyarakat itu sudah khawatir, was-was, malah pejabatnya itu gaduh. Nah, dan saya ingin mengatakan bahwa kita kembali ke kita aja. Dalam arti kita sebagai pejabat. Kalau sampean itu cuma seorang menteri, bermainlah dengan administrasi. Jangan bermain dengan suara ala politisi. Bedakan politisi dengan pejabat. Politisi di partai politik. Kalau sudah jadi pejabat itu milik negara, milik masyarakat luas. Nah, bermainlah dengan administrasi. Kemudian jangan cari panggung, gitu loh. Ini maksudnya gak etis lah cari panggung di dalam wadah seperti ini. Kalau cari panggungnya bantu sih nggak masalah ya, bantu, tapi saling jegal itu nggak etis. Dalam etika politik manapun, mau filsafat politik manapun lah, mau Machiavelli, Thomas Hobbes atau kemudian yang lainnya itu oke lah. Nah, mungkin itu yang kemudian kita sudah melakukan darurat kesehatan.
seharusnya kalau ngomong soal ekonomi, kita ngomong, wah kita khawatir ekonominya kita runtuh dan lain sebagainya. Yang dimaksud runtuh tuh ekonominya siapa? Ekonominya para investor. Kalau rakyat kan sudah runtuh sejak awal. Sekarang Sebelum corona juga dulu. sudah runtuh. Maksudnya sekarang pun ya, orang ada berita orang jualan nasi goreng dibubarkan, jualan warteg dipaksa untuk pergi dan sebagainya. Lalu terus ini aslinya negara itu milik siapa nih? Kan itu pertanyaan begitu kan. Wajar saja kalau masyarakat bilang begitu. Kenapa? Karena nggak ada kepastian. Pejabatnya para gaduh sendiri. Yang di kepentingan masyarakat ada tes massal dan lain sebagainya, kerjasama dengan rumah sakit. Tapi sekarang apa? Rumah sakit mau tes ya 750, 650. Mungkin bagi saya seorang dosen masih bisa lah terjangkau lah 600.000 atau berapa. Tapi bagi yang lain, bagi para ojol, bagi yang lain, nah itu satu yang harus dipikirkan. Jadi kebijakan tidak hanya cuma mengambil keputusan bahwa ini sudah keadaan darurat kesehatan, Indonesia sudah lama darurat. Kalau soal begitu saja nggak usah pejabat negara pun bisa ya. Cuma itu saja. Tapi keputusan yang namanya besiking itu pasti ada dampak hukum. Itu pasti besiking ya. Darurat kesehatan ditetapkan melalui keputusan presiden. Dengan munculnya keputusan presiden, seharusnya pemerintah harus berbuat apa gitu untuk melindungi rakyatnya dari ekonomi, bahan pokok dan sebagainya. Oke lah, sekarang pemerintah ngomong, ayolah warga kita gotong royong dan sebagainya. Warga dari dulu udah gotong royong, NU sudah melakukan satgas COVID, Muhammadiyah sudah, masyarakat mahasiswa dan sebagainya sumbangan sudah. Sekarang pemerintah tinggal apa gitu. Sekarang memang ada pendataan bahan pokok sudah bagus lah, itu udah bagus. Tapi perlu diingat, ini memang posisi seperti ini memang serba sulit. Tapi it's no problem lah, maksud puasa 1 bulan 2 bulan lebih baik puasa 1 bulan atau 2 bulan, kemudian ekonomi bisa kita kerjakan lagi. Lebih baik ekonomi kita runtuhkan dulu karena ekonomi bisa dibangun, ketimbang nyawa mati dulu, kan nyawa nggak bisa dihidupkan lagi. Kan itu kan ya, kita misalkan sebagai mahasiswa di sini mau pulang nggak bisa, di sini nggak bisa kerja, terus ngapain? Pemasukan nggak ada, nggak tahu ini dibayar nggak ini. Gitu. Jadi yang saya tangkap tadi yang dari yang menarik adalah bahwa pembicaraan pejabat itu adalah undang-undang bisa menjadi sebuah kebijakan. Kemarin kita sempat geger ya Gus ya terkait dengan penetapan pemerintah memotong masa tahanan para narapidana, dan yang paling disoroti oleh masyarakat adalah ketika pemotongan masa tahanan tersebut ditujukan juga kepada koruptor dan orang-orang yang melanggar kasus-kasus yang sangat berat di Indonesia. Itu kalau misalnya berbicara tentang regulasi hukum itu seperti apa sebenarnya Gus? Ya, jadi memang ada namanya pembebasan bersyarat tuh. Ada pembebasan bersyarat untuk pidana yang berumum dan juga untuk pidana yang dikatakan khusus, terorisme, korupsi.